yang terbaik yang dapat kita lakukan dan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan doa-doa kita semuanya yang senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah, memohon agar ibadah dan seluruh amal soleh kita ini bagian dari amalan mutakabbalan. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri bagi kita seluruh umat Islam di dunia merupakan salah satu dari wujud janji Allah dan Rasul-Nya bahwa orang-orang yang menunaikan ibadah saum di dunia ini akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana juga kebahagiaan yang akan dia peroleh di akhirat nanti. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang-orang yang menunaikan puasa, maka ia niscaya akan memperoleh dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang dia peroleh setiap saat dia berbuka dari puasa. Bagaimana kita merasakan bahagianya berbuka puasa walaupun kita makan dan minum setiap hari sepanjang usia kita. Tetapi dari seluruh kenikmatan makan minum itu, maka tidak akan melebihi kenikmatan saat makan minum berbuka puasa bagi orang-orang yang menjalankannya. Bahkan bukan hanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang menunaikan ibadah puasa menikmati kebahagiaan berbuka puasa itu. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang non-muslim merasa iri, merasa tertarik dengan kebahagiaan orang-orang muslim di saat berbuka. Maka tidak heran banyak saudara kita dari kalangan non-muslim ikut berpartisipasi di dalam menyongsong berbuka puasa. Sehingga di agama apapun di luar Islam, mereka ikut melaksanakan yang disebut dengan kegiatan program takjil Ramadan. Padahal mereka non-muslim. Bahkan tidak sedikit di antara saudara kita non-muslim sengaja ikut merasakan seperti apa sih nikmatnya puasa. Ada orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang Hindu Buddha yang sengaja ikut mencoba melaksanakan berpuasa seperti orang mukmin. Inilah bahagia yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di saat dia berbuka. Begitu pula di saat dia berbuka mengakhiri Ramadan, yaitu Idul Fitri. Maka disebut dengan hari raya berbuka, hari raya makan, karena kita kembali kepada kebiasaan sehari-hari kita makan dan minum secara normal di luar bulan puasa. Namun ada kebahagiaan yang lebih penting, lebih hakiki daripada kebahagiaan yang kita raih di dunia ini. Di saat kita berbuka di setiap hari dan ketika kita berbuka di Idul Fitri. Tetapi kebahagiaan yang lebih besar dari itu semua adalah inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Insya Allah kita semuanya orang-orang yang beriman meyakini akan berjumpa dengan Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang yakin akan berjumpa dengan Rabb-Nya pada hari kiamat, maka hendaklah dia senantiasa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan dia dengan apapun. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah berlalu, maka setiap ibadah yang kita lakukan harus senantiasa dimuhasabah, harus senantiasa dievaluasi. Apakah yang kita lakukan itu sudah maksimal atau belum?
Seandainya kita telah maksimal menjalani ibadah saum Ramadan tahun ini, maka kita bersyukur dan berazam, mudah-mudahan Allah berikan karunia pada kita usia panjang, sehingga di tahun depan kita dapat menunaikan kembali dengan lebih baik lagi dari ini. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang melalaikan ibadah saum Ramadan di tahun ini, maka kita pun lebih patut lagi memohon kepada Allah dipanjangkan usia, diberikan kesempatan untuk menyongsong Ramadan tahun depan dengan sebaik-baiknya. Dan kita menyesali kelalaian kita di tahun ini. Karena setiap orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya bulan Ramadan, senantiasa ada 4 golongan manusia di dalam menjalani Ramadan dan di dalam menjalani ibadah kepada Allah secara keseluruhan. Pertama adalah golongan orang-orang yang su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Orang yang buruk mengawali ibadah Ramadan, tidak tertarik, tidak semangat, tidak antusias, bahkan mungkin malas-malasan dan meninggalkan sebagian di Ramadan sejak awal Ramadan datang. Wa su'ul nihayah, su'ul khatimah, sampai berakhir Ramadan dia pun mengakhiri Ramadan dengan keburukan. Buruk di permulaan, buruk di akhir. Malas dan lalai di awal, hingga Ramadan berakhir pun dia lalai. Maka inilah orang yang disebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rogima ampumriin dakhala alaihi sahru Ramadan summa kharajat minhum walam yughfar lahu. Alangkah ruginya seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah, dia memasuki bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan berakhir, tidak ada pengaruh kepada dirinya, dia tetap penuh dengan dosanya. Itulah orang yang sangat merugi. Inilah orang yang su'ul bidayah, su'ul khatimah. Buruk di permulaan dan buruk di akhir. Ada kelompok orang yang su'ul bidayah, husnul khatimah. Di permulaan dia tertarik, dia tidak tertarik, dia lalai. Bahkan mungkin meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, termasuk meninggalkan kewajiban saum Ramadan. Tetapi kemudian menyadari sehingga menjalani akhir Ramadan dengan penuh kehusuan, penuh kesungguhan. Itulah disebut dengan su'ul bidayah, husnul khatimah. Orang yang lalai di permulaannya, tetapi dia baik di akhir. Maka ini termasuk orang yang beruntung. Karena meskipun dia mengalami kelalaian di permulaan hidupnya, di permulaan Ramadannya, tetapi dia mengakhiri Ramadan dengan penuh kesungguhan. Mengakhiri hidupnya penuh kesungguhan. Maka ini disebut dengan orang yang husnul khatimah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal-amal itu dilihat dari akhir-akhirnya. Sebagaimana kita melihat di dalam perlombaan di dunia, kalau orang lari maraton, maka yang dinilai bukan siapa yang waktu setarnya paling duluan. Karena mungkin waktu setar dia paling semangat, tetapi makin jauh dia makin melemah. Akhirnya di finish dia adalah orang yang gugur. Maka walaupun di setar dia adalah orang yang semangat, maka yang dinilai itu adalah finishnya, akhirnya. Demikian pula dalam amal kita, dalam ibadah kita. Maka orang yang akan dinilai insya Allah adalah orang yang husnul khatimah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu dilihat dari akhirnya. Akhir setiap amal kita dan akhir dari hidup kita. Yang ketiga ada kelompok orang yang husnul bidayah, husnul khatimah. Ada orang yang di permulaan sudah baik, sudah semangat, antusias. Sampai akhir ibadah Ramadan pun penuh dengan semangat, antusias. Demikian pula awal hidupnya sampai akhir hidupnya. Penuh semangat dan antusias dalam ketaatan. Inilah orang yang paling bahagia. Inilah orang yang istiqomah di dalam kebajikan, dalam kebenaran. Dan orang-orang yang istiqomah ini diberikan keistimewaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, artinya dia telah ikrar beriman menjadi seorang muslim. Semastaqamu, kemudian dia beristiqomah di dalam keimanannya itu sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah janjikan pasti malaikat senantiasa turun kepadanya. Kenapa disebut tatanazzalu? Bukan nazala, bukan anzala, tetapi tatanazzal, senantiasa turun. Karena ia akan berulang kali menghibur orang-orang yang istiqomah itu di dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Ia akan datang kepadanya para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau sedih menghadapi kesulitan dan problema kehidupan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku akan menjadi pendamping kamu, pembimbing kamu, pelindung kamu di dunia dan di akhirat nanti. Inilah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Orang yang husnul bidayah dan husnul nihayah, husnul khatimah. Baik dan antusias sejak awal, baik dan antusias sampai akhir hayatnya. Sebaliknya ada orang yang husnul bidayah, su'ul khatimah. Ada baik permulaan, tapi buruk di akhir. Semangat di awal, tetapi layu di akhir, di penghujung. Maka banyak orang yang mengalami su'ul khatimah. Diawali dia menjadi anak yang baik, pemuda yang baik, orang tua yang baik, tapi di akhir hayatnya dia justru mengakhiri hidupnya dengan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah bima yarahun nas. Summa ya'malu bi ahlin nar. Ada di antara manusia itu yang di hadapan manusia dia seperti orang baik. Ya banyak beramal-amal ahli surga. Tetapi di akhir hayatnya dia malah berubah dengan amal ahli neraka. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah karena dia beramal kebajikan bukan karena ketulusan, keikhlasan, tetapi karena keterpaksaan. Karena ria. Itulah bedanya iman orang mukmin dengan iman orang fasik, orang munafik. Maka Allah Ta'ala akan menunjukkan di akhir hayatnya. Jika orang yang taat kepada Allah, semangat dalam ibadah karena ketulusan keikhlasan, maka Allah akan jaga ketulusan keikhlasannya sampai akhir hayatnya menjadi husnul khatimah. Tapi kalau ada orang yang berbuat kebajikan, motivasinya adalah ria, motivasilah kepasikan, kemunafikan, maka Allah akan tampakkan ke hadapan manusia di akhir hayatnya dia menjadi su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Inilah 4 golongan manusia di dalam menjalani Ramadan dan dalam menjalani kehidupan secara keseluruhan. Semoga kita bukan termasuk orang yang su'ul bidayah dan su'ul khatimah. Buruk mengawali, buruk mengakhiri. Bukan juga termasuk orang yang husnul bidayah, su'ul khatimah. Baik mengawali tapi buruk mengakhiri. Tapi semoga kita menjadi orang yang husnul bidayah dan husnul khatimah. Baik mengawali dan baik mengakhiri. Paling tidak kita menjadi orang yang su'ul bidayah, husnul khatimah. Seandainya kita menjadi buruk di awal, semoga jangan sampai menjadi orang yang buruk di akhir. Tetap menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Kita mengakhiri bulan Ramadan bukan berarti mengakhiri seluruh tugas besar hidup kita sebagai orang mukmin. Justru Ramadan harus kita jadikan sebagai kawah candra di muka untuk mematangkan keimanan dan keislaman kita untuk meraih martabat yang lebih tinggi, yaitu martabat orang-orang yang muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ibadah saum Ramadan ini sebagai jembatan emas untuk kita sampai kepada martabat tertinggi sebagai orang-orang beriman, yaitu muttaqin. Maka ibadah yang paling tegas dinyatakan dalam Al-Quran sebagai sarana mencapai derajat takwa adalah saum.
sebagaimana sering diulang-ulang, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan oleh Allah melaksanakan salat, zakat, haji dan lain sebagainya dari amalan-amalan salihah. Tetapi yang langsung dengan kalimat la'allakum tattaqun itu adalah ibadah saum. Menunjukkan bahwa dalam saum itu ada nilai-nilai yang agung, yang besar, yang bisa membentuk kolbu, membentuk karakter seorang muslim untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi muttaqin. Dan ketika kita hendak mengevaluasi, memuhasabah diri kita dari saum Ramadan, apakah sudah sampai kepada makom derajat al-muttaqin? Paling tidak kita mengukur kualitas amal diri kita, apakah sudah memenuhi ciri-ciri, kriteria, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali Al-Quran menjelaskan sifat-sifat ciri-ciri muttaqin sebagai salah satu upaya, parameter, standar, ukuran setiap pribadi kita memuhasabah diri. Apakah dengan ibadah ini kita sudah mencapai kehendak Allah untuk menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Di antara sekian ayat yang mengajarkan pada kita untuk mengukur diri kita apakah sudah sampai kepada pribadi muttaqin atau belum. Di dalam surah Ali Imran 133-135, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ciri pokok daripada karakter orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan hendaklah kamu semua berbondong-bondong, berlomba-lomba. Kemana? Ila maghfiratin, kepada ampunan. Wa jannatin, dan kepada surga. Maksud berlomba-lomba kepada surga dan kepada ampunan adalah berlomba-lomba kepada amal yang bisa menghantarkan kepada ampunan dan surga Allah. Karena ampunan dan surga itu adalah buahnya, adalah hasilnya. Maka yang diperintah oleh Allah, berlombalah kalian mengejar ampunan dan surga. Tiada lain adalah berlomba mengamalkan, melaksanakan amalan-amalan yang menghantarkan pada ampunan Allah dan surganya Allah. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan surga itu untuk orang-orang bertakwa. Lalu Al-Quran menjelaskan di antara ciri-ciri dan di antara tanda-tanda utama orang yang meraih martabat ketakwaan. Yang pertama kata Al-Quran adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah ukuran daripada ketakwaan seseorang, kepeduliannya terhadap sesama yang diwujudkan, dibuktikan dengan yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Gemar untuk berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan susah dan sulit. Kenapa Al-Quran menyebutkan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit? Kalau orang dalam keadaan lapang bersedekah, berinfak, maka akan dikatakan pantas saja dia banyak bersedekah karena dia lapang rizkinya, luas rizkinya. Pantas saja dia banyak berinfak karena lapang dan berlebihan hartanya. Tapi akan menjadi luar biasa ketika seseorang bersedekah, berinfak, justru di saat dia pun sedang membutuhkan. Kita semua saudaraku kaum muslimin banyak menghadapi kesusahan dan kesulitan pribadi, keluarga, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Tetapi jangan lupa bahwa di tengah kesulitan kita ada saudara kita yang lebih sulit daripada kita. Kalau kita sakit, ada yang lebih sakit dari kita. Kalau kita menderita, ada yang lebih menderita daripada kita. Tengoklah saudara kita di Palestina. Kalau anak-anak kita di sini ada yang tidak kebeli baju, ada yang tidak kebeli makanan bergizi, ada yang tidak kebeli mainan yang menyenangkannya. Saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak bukan hanya tidak kebeli baju, tidak kebeli pakaian, tetapi memang baju pakaian itu tidak ada. Karena mereka hidup dalam bayang-bayang maut, kekejaman penindasan Israel. Maka Al-Quran menyebutkan di antara karakteristik orang muttaqin, ia senantiasa memikirkan bagaimana kesulitan orang lain.
sehingga mendorong dirinya menjadi pribadi yang dermawan. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Kita bangsa Indonesia patut bersyukur, bergembira, berbahagia. Sebagai karunia dari Allah, kita diciptakan bangsa yang paling dermawan di dunia. Sehingga banyak survei dari lembaga-lembaga dunia, termasuk dari PBB sendiri, lembaga kemanusiaan PBB, mencatat Indonesia adalah negeri muslim paling dermawan di dunia. Bayangkan kita ini bukan negara kaya, kita masih negara berkembang. Tetapi penghimpunan dana kemanusiaan, penghimpunan infak, sodakoh, bantuan terhadap bencana-bencana di dunia, kita adalah bangsa yang paling kompak, paling gotong royong, paling besar menyumbang. Termasuk kepada bangsa Palestina. Kalau negara-negara Arab membantu mereka dengan banyak sumbangan, karena memang mereka negara yang kaya. Dan yang membantu adalah langsung pemerintahnya negaranya. Di Indonesia sebaliknya. Bantuan resmi dari pemerintah sedikit sekali, kecil sekali dibanding dengan bantuan dari rakyat bangsa Indonesia. Maka tidak heran kalau bangsa Palestina begitu terkesan dan mencintai rakyat Indonesia. Mereka menganggap bangsa Indonesia lebih daripada sekedar saudara muslim, tapi laksana saudara kandung mereka sendiri. Itulah kebanggaan saudara kita bangsa Palestina terhadap rakyat Indonesia. Dan semoga ini menjadi cerminan daripada bahwa kita kaum muslim Indonesia adalah lebih takwa daripada bangsa-bangsa yang lain di dunia, insyaallah. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal qadiminal ghaidh, orang yang mampu mengendalikan marah. Orang muttaqin bukan berarti tidak marah, tidak punya emosi, tidak pernah tersinggung. Kalau orang dilecehkan, dihina, diejek, tidak pernah tersinggung, dia bukan orang bertakwa, tapi orang yang mati rasa. Tapi orang muttaqin, dia tersinggung, dia marah. Namun dia mampu mengendalikan, memanage kemarahan itu. Sehingga tidak ditumpahkan dalam bentuk yang salah kaprah. Tidak dituangkan dalam bentuk kemarahan yang merusak. Tetapi kemarahan yang positif. Maka Islam tidak mengharapkan orang marah, orang benci, orang tersinggung. Tetapi bagaimana dia mampu mengendalikan. Sehingga dia tidak dikendalikan oleh kemarahan. Tapi kemarahan dikendalikan menjadi perlawanan yang positif, yang baik. Banyak sekali kerusakan hidup karena orang melakukan tindakan di atas kemarahan. Maka kemarahan tidak boleh menghilangkan akal waras. Kemarahan tidak boleh menghilangkan kejernihan berpikir. Itulah orang-orang yang muttaqin. Yaitu wal kadhiminal ghaidh, mampu mengendalikan emosi. Wal afina 'anin nas, yang ketiga adalah memiliki sifat pemaaf terhadap sesama. Sebagai manusia tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Semakin banyak bergaul, semakin banyak kemungkinan berbuat kekhilafan, kesalahan. Hanya orang-orang yang tidak pernah bergaul dengan manusia yang tidak berbuat kesalahan, tetapi itu tidak terpuji dalam ajaran Islam. Ada orang mukmin soleh tapi tidak pernah bergaul dengan orang lain, maka tidak lebih baik di sisi Allah dibanding orang mukmin yang banyak kekeliruan karena banyak bergaul dengan orang lain. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang banyak bergaul dengan orang lain, lalu ia sabar atas gangguan-gangguan mereka, kesalahan-kesalahan mereka, lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang tidak pernah bergaul sehingga tidak pernah berbuat salah dengan orang lain. Inilah rumus kehidupan dalam Islam. Karena Allah menghendaki orang-orang mukmin menjadi contoh di lingkungannya, maka ia harus banyak bergaul, menjadi tipe orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Agar menular kebaikan kepada saudaranya. Itulah orang mukmin sebagai para da'i ilallah dengan segala perbuatannya. Maka yang ketiga, wal afina 'anin nas, pemaaf kepada kesalahan-kesalahan manusia. Bukanlah orang yang memaafkan karena dia tidak mampu melawan. Bukanlah orang yang memaafkan membiarkan kesalahan orang lain, tetapi hatinya menyimpan dendam.
tetapi memaafkan yang sebenarnya. Justru di saat dia mampu melawan, dia menghindari melawan karena tidak ada gunanya melakukan pembalasan. Orang yang pemaaf bukan berarti dia membiarkan kesalahan orang lain, tetapi di hatinya dia menyimpan dendam. Tetapi pemaaf itulah membiarkan kehilapan orang lain dan memohonkan ampun kepada Allah. Karena itulah Al-Quran mengatakan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampunan. Maka derajat pemaaf yang tertinggi bukan hanya memaafkan secara lisan, berjabat tangan, tetapi di hatinya menyimpan dendam. Namun pemaaf yang sebenarnya adalah melupakan kesalahan orang lain dan memohonkan ampunan kepada Allah. Itulah setinggi-tinggi pemaaf. Itulah sifat Rasulullah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampunan. Inilah pemaaf yang tertinggi, yaitu sampai orang yang berbuat salah pun didoakan. Ma'asal muslimin sidang idrahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang-orang muttaqin, di antara buah ketakwaan itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang takwa adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat kesalahan atau menzolimi diri sendiri, lalu ingat kepada Allah, segera beristighfar, bertaubat memohon Allah. Berbuat salah tapi mudah bertobat, itulah ciri orang yang bertakwa. Tidak pernah menganggap perbuatan dosa itu hal sepele. Maka siapa yang menganggap sepele dosa, berarti dia telah terkena sifat nifaq, sifat fasik. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-mu'minu yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yaqau alaihi. Orang mukmin itu adalah orang yang punya perasaan dalam jiwanya. Jika berbuat dosa itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang tinggi, yang besar, yang gunung itu akan jatuh meletus menimpa dirinya. Saking takutnya pada dosa. Wa amal fajiru, adapun orang pendosa, wal fasiku, orang fasik, yara dunubahu, melihat dosanya itu kadubabun yamuru ala anfihi. Orang yang fasik, kata Rasulullah, memandang dosa itu seperti lalat yang lewat ke depan hidungnya. Apa yang akan kita lakukan kalau lihat lalat lewat ke hidung? Ya paling ditepis, menganggap sepele. Tetapi orang mukmin akan memandang dosa seperti gunung yang akan meletus dan dia sedang duduk di sampingnya, akan segera lari kepada Allah untuk memohon perlindungan, ampunan. Itulah dengan bertaubat. Maka orang muttaqin ada orang yang senantiasa bertaubat. Rasulullah mengatakan, tubu ilallah, bertobatlah pada Allah. Wallahi inilah astagfirullah wa atubu ilaihi mi'ata maratin fil yaum. Banyaklah bertobat istighfar pada Allah, kata Rasulullah. Aku beristighfar bertobat pada Allah 100 kali itu dalam setahun, itu minimal. Itu baginda Rasulullah 100 kali dalam sehari. Maka tentu saja umatnya harus lebih banyak daripada itu. Dan yang terakhir, Al-Quran menyebutkan di antara buah atau ciri orang-orang bertakwa adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang kelima dari ukuran ketakwaan seseorang adalah setelah dia tahu bahwa yang dilakukan itu keliru, dia menyadari itu salah, ia tidak terus-menerus dalam kesalahan tersebut. Maka untuk mengukur diri kita, jiwa kita, pribadi kita dengan parameter atau ukuran-ukuran yang disebutkan oleh Al-Quran ini, kita akan mengetahui apakah saum Ramadan kita telah berbekas kepada jiwa kita. Apakah kita semakin peduli terhadap sesama? Apakah kita semakin kuat mengendalikan hawa nafsu, semakin pemaaf, dan semakin mudah bertobat, dan semakin jauh daripada kemaksiatan? Kalau itu yang kita rasakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang meraih ketakwaan. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin sidang rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan yang Allah perintahkan pada kita itu bukanlah untuk orang lain, apalagi untuk Allah, karena Allah tidak membutuhkan ketakwaan manusia, tidak membutuhkan amal soleh manusia. Tapi Allah menghendaki dengan manusia bertakwa adalah kebajikan untuk dirinya.
Maka Al-Quran mengatakan, wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur pada Allah, syukur itu bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya. Dan siapa yang ingkar kepada Allah, keingkarannya pun tidak merugikan Allah, karena Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka kebajikan takwa yang kita lakukan itu hakikatnya adalah kebaikan diri kita. Maka Al-Quran mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang mewujudkan ketakwaan kepada Allah, maka buahnya dari takwa itu, orang tersebut akan senantiasa diberi jalan keluar oleh Allah dalam segala kesulitan hidup. Kita setiap manusia pasti menghadapi kesusahan. Tidak ada orang yang lepas daripada cobaan, ujian, kesulitan dalam hidup ini. Apapun yang dialami oleh seseorang itu, pasti di dalamnya ada kesulitan, kesusahan. Maka Allah janjikan, wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah selalu memberikan jalan keluar, solusi dari kesusahan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut dari jalan yang dia tidak duga-duga, dia tidak perhitungkan. Dan kalau ketakwaan itu telah menjadi budaya hidup suatu kaum, sudah menjadi tradisi kehidupan suatu bangsa, maka bukan hanya jalan keluar bagi tiap pribadi itu, tapi Allah akan turunkan keberkahan kepada negeri dan bangsa itu. Sehingga Al-Quran mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah suatu penduduk negeri beriman bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Maka takwa bukan sekedar meraih surga di dunia, di akhirat nanti, tetapi Allah akan memberikan keberkahan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Semoga kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berhasil menjalani ibadah saum Ramadan, sebagai orang yang husnul bidayah dan husnul khatimah. Kita semangat dari awal, semangat sampai akhir, dan semangat sampai akhir hayat kita, sehingga menjadi orang-orang yang istiqomah dan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.